Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Masih dalam pembahasan fikih taharah. Setelah kita membahas at-taharah dan macam-macamnya, kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu yang berkaitan dengan air. Karena ketika seseorang ingin taharah, ingin bersuci, yang pertama kali dia butuhkan adalah air. Oleh karena itu, pembahasan pertama dalam taharah adalah air. Air dibagi menjadi 3 macam, sebagaimana pendapat jumhur para ulama. Yang pertama, air yang air mutlak atau air tahur, air yang tahur. Apa itu air tahur? Air tahur adalah air yang suci, yang keadaannya masih seperti awal penciptaannya, belum terkontaminasi atau tercampur dengan sesuatu yang lain. Contohnya, air yang turun dari langit seperti air hujan, dan air yang muncul dari bumi seperti air sumur, air sungai, air laut, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami telah turunkan dari langit air yang tahur, air yang suci. Dan juga sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan air laut, huwa tahuru ma'uhu. Air laut tersebut suci airnya. Maka hukum air tahur ini atau air mutlak ini adalah dia bisa mengangkat hadas dan bisa menghilangkan najis. Artinya dia bisa digunakan untuk berwudu dan mandi janabah. Begitu juga bisa untuk menghilangkan najis-najis. Dan air musta'mal, air yang sudah dipakai, atau air yang jatuh dari anggota tubuh kita ketika wudu atau mandi janabah. Dan ini sama hukumnya dengan air mutlak atau air tahur. Masih suci, bisa untuk mengangkat hadas dan juga bisa untuk menghilangkan najis. Sebagaimana hadis dari Rabi' binti Muawwidh ibn Affran, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi min fadli ma kana fi yadihi. Hadis dari Rabi' binti Muawwidh ibn Affran, kata beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap kepalanya dengan air sisa yang ada di tangan beliau. Dan juga sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, اغتسل بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi pada ember besar, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang hendak wuduk dari ember tersebut atau mandi. Maka ia berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tadi junub." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya air itu tidaklah junub." Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menjelaskan bahwasanya air musta'mal atau air bekas seseorang setelah dia wudu atau mandi tidak menjadikan air tersebut najis. Kemudian sama juga dengan air yang berubah warnanya disebabkan lama mengendap atau karena terkena sinar matahari sehingga warnanya berubah menjadi kekuningan misalnya, maka air ini masih dalam hukum tahur, masih bisa digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Dan juga air yang masuk padanya sesuatu sehingga menjadi keruh, tetapi tidak sampai merubah zatnya secara total. Artinya tidak sampai merubah namanya, seperti air yang terkena sabun sedikit atau tanah sedikit, maka air ini semua masih dikategorikan sebagai air yang tahur, masih bisa digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Semoga bisa dipahami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.